Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Mirza Yusuf Santosa. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk Saudara Mirza Yusuf Santosa. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang hari ini, yaitu saya sendiri sebagai dosen pembimbing pertama, kemudian dosen pembimbing kedua adalah Bapak Ade Syaputra, STM Income Tax Management, kemudian Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota penguji pertama Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI, PhD Kandidat CDS Cipro CWDEV, dan kemudian penguji kedua Asosiat Profesor Budi Aditama, STM MSI. Ujian akan kita laksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dapat kita lihat di dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Mirza Yusuf Santosa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara hari ini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Saudara Mirza Yusuf Santosa, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam bentuk video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Kemudian selanjutnya kami silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Dimulai dari penguji pertama, yaitu Pak Handi. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya dari Pak Yadara Buloh. Baik, selamat pagi Saudara Mirza. Selamat pagi, Pak. Bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Selamat baik. pagi. Nah, pertama saya mengucapkan selamat Anda sudah mencapai tahapan ini, karena tahapan ini adalah tahapan akhir kamu untuk menjalani sidang dan menjadi mahasiswa di Universitas Trilogi. Apabila nanti Anda sudah dinyatakan lulus, maka Anda bisa menjadi alumni gitu ya, otomatis menjadi alumni kalau nanti dinyatakan lulus. Nah, sebelum dinyatakan lulus nanti kita akan ngobrol mengenai skripsi yang saudara sudah buat gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah ya. Baik. Ini skripsi kamu, betul ya? Iya, Pak. Betul ya. Baik. Nah, ini mungkin nanti Pak Budi ya yang bisa ini ya. Ini keterangan persetujuan sidang skripsi, mungkin kapital atau apa gitu ya. Termasuk yang bawah-bawahnya pun juga gitu ya. Jadi yang kayak gini Baik, kayak Pak. gitu. Nah, itu. Lalu ini udah oke, niatan oke. Nah, kita masuk ke dalam abstraknya gitu ya. Nah, dalam abstrak ini, abstrak merupakan abstrak yang proposal kemarin, kamu tidak mengeditnya. Ini bukan abstrak akhir skripsi, melainkan abstrak proposal skripsi. Ini dibuktikan dari paling bawah, hasil dari penelitian ini dapat menentukan ini. Gitu ya. Nah, lebih ke tambahkan, misalnya di sini, tambahkan bagaimana CNN bekerja untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, itu kamu tambahkan. Yang kedua, hasilnya apa dari skripsi yang Anda buat. Misalnya,
dengan nilai akurasi atau dengan data apa yang informasi apa yang kamu dapat setelah kamu mengolah data tersebut. Itu mohon ditambahkan. Gitu ya. Baik, Pak. Sampai sini ada yang mau Baik, ditanyakan Pak. dulu? Tidak, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai Tidak, sini? Pak. Enggak ya? Ya, Oke, Pak. baik. Selanjutnya, ini salah ya, harusnya di bawah ya. Baik, Pak. Terus saya skip di sininya ini daftar isi. Tuh, ada error ya. Dan kalau saya lihat di Iya, sini Pak. bukan 3 senti ya, tapi harusnya 3 senti gitu. Lalu ke kanan. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terus ini juga masih error. Nah, di sini juga non capitalize itu Pak Budi nanti. Ini juga gambarnya juga sama, jangan kapital Baik. semua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab 1. Nah, di bab 1 ini Anda mengutip dari saya sendiri. Di sini itu mengutip tentang paper saya mengenai CNN itu sendiri yang mengubah suara sebagai menjadi gambar spektrogram. Nah, menurut saran Iya, saya Pak. ini tidak usah kamu masukkan. Yang kamu ambil Oh, baik, bukan Pak. gambar spektrogramnya kan dalam penelitian kamu. Bukan, Pak. Nah, yang kamu ambil adalah bagaimana CNN dikemukakan secara umum yang dapat membantu penelitian kamu. Betul kan ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, itu nanti kamu hanya ambil CNN-nya saja, tolong itu diubah kayak gitu itu. Ya. Lalu Iya, baik, Pak. berikutnya saya mau tanya, penelitian ini dapat membantu bengkel atau apa namanya? eh, yang mempunyai kendaraan sebenarnya. Sebetulnya sih harusnya pemilik kendaraan sih, Pak, untuk mengetahui estimasi biayanya. Oke, berarti apa namanya pemilik kendaraan ya untuk Iya, mengestimasi biayanya. Tapi kalau ini penelitian membantu bengkel dalam mengklasifikasi tingkat korupsi, itu nggak nyambung ya. iya, Pak. Berarti Harus, manfaat penelitiannya itu bukan untuk bengkelnya, tetapi untuk pemilik mobilnya. iya, pemilik mobilnya Oke, untuk mengetahui jadi estimasi biaya. seperti itu ya. Gitu. Nanti kamu Iya, Pak. tambah penjelasan lagi. Baik, Pak. Isi sistematik penulisan di enter saja. Baik, Pak. Tuh. Tinjauan pustaka. Saya tergeliti dalam tinjauan pustaka itu, saya mau bertanya di sini. Biaya yang digunakan relatif mahal untuk metode CNN. Apa arti relatif mahal? Biaya yang dikeluarkan lumayan lumayan lebih banyak gitu, Pak, seperti itu. Lumayan lebih banyak biayanya. Sampai berapa juta? Saya nggak tahu eh, pastinya, Pak, cuman karena waktunya itu, Pak, mungkin yang membuat menjadi seperti mahalnya itu, Pak. Mahalnya dalam waktunya. Iya, waktunya, Pak. Kenapa Anda Waktunya. tidak menulis membutuhkan waktu yang lebih lama? Oh iya, Pak. Nah, relatif lebih mahal. Mahal itu apa kan juga kita masih tanda tanya karena di sini Baik, Pak. Anda bilangnya waktu. Juga mahal juga bisa dari segi komputasi gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, Iya, itu Pak. menjadi rancu gitu ya. Nah, pertanyaan Baik, Pak. selanjutnya. Anda mengetahui bahwa metode CNN ini itu adalah metode yang mahal. Kenapa Anda menggunakan untuk eh, penelitian Anda? Eh, untuk penelitian saya, metode CNN lebih cocok, Pak, karena kan untuk skrip saya adalah mengklasifikasikan gambar seperti itu, Pak. Kan bisa metode yang lain, misalnya backpropagation yang cuma satu layer daripada double layer sampai atau multi layer gitu, yang relatif lebih murah. Kenapa harus CNN? Karena CNN ada yang gambarnya real time, Pak, bisa real time secara cepat juga terkadang. Oke, yang lainnya nggak bisa. Bisa juga, Pak, cuman
saya mencobanya untuk sekarang ini menggunakan CNN yang Ya, saya gunakan untuk penelitian tapi saya, di sini Pak. belum kelihatan ya Iya, Pak. untuk yang lainnya gitu. Betul. Tapi nggak apa-apa. HMM, model HMM itu apa ya? Maaf, Pak, nggak ini, Pak, layarnya belum naik. Layarnya belum. Ini, apa ini HMM? Model HMM itu apa? MM tuh kemarin yang buat saya lupa lagi, buat apa ya, aduh lupa lagi ya. Duh, kok jadi tanya sama saya? Ya, Pak, bentar, Pak, saya lupa, Pak. Nah, ini apa singkatannya ya? Jangankan HMM, MLCC ini apa? Nah, tolong ditambahkan, dijelaskan ya. Jangan Oh kalau iya, Pak, baik, dia Pak. lihat ada MFC, mulai apa ini gitu. Jadi nggak bisa Baik, keterima gitu ya. Nanti baik. tolong dijelaskan gitu aja. Saya nanti tambahkan, Pak, untuk itu MSCC dan HNM-nya, Pak. Baik, Ya, bukan hanya singkatannya loh ya, tapi kamu harus lebih jelaskan lagi. baik, Pak. Singkatannya adalah Hidden Markov Model atau MFC, Male Frequency Coefficient. Karena itu topik S3 Baik, saya. Pak. Oke, kita lanjut ke daftar Oh iya, perbandingan pustaka. Perbedaannya menggunakan implementasi deep learning dan mengklasi mobil, motor, dan sepeda. Bedanya sama kamu apa? bedanya objeknya, Pak. Dia mobil, motor, sepeda. Kalau saya buat, oh iya, saya ada mobilnya juga, cuman kalau dia klasifikasi untuk keseluruhan kendaraan. Kalau untuk saya hanya untuk bodi mobil saja, Pak. Seperti itu. Oke. Untuk objeknya Kamu berbeda. pakai deep learning nggak? Saya pakai, Pak. Oke. Iya, learning betul. Berarti Deep yang learning. perbedaannya cuma di motor, mobil, sepeda gini. Ya, sepeda Ini yang beda. sepertinya, Pak. Ya Ya, berarti yang segitunya. bedanya di dalam objek gitu kan ya. Di objeknya, betul. Ya iya bener kan perbedaannya dalam objeknya. Iya, Pak. Ya Betul. udah. Dalam objeknya. Kok ada implementasi deep learning segala? Bener kan? Betul, Pak. Ini juga klasifikasi suara burung kalau menggunakan ini. Kalau misalnya judulnya dalam bahasa asing, pakai bahasa asing aja nggak masalah. Tapi di sini nggak ada Oke, Pak. siapa dan tahun berapanya ya. Iya, Pak. Ini tahun berapanya belum ada. Oke, Baik, Pak. Nanti saya saya tadi catatannya itu di bab 2, di bab 3. Saya kayaknya nggak ada catatan deh. Bab 3 saya langsung skip aja kali ya. Kamu harus tolong ya. Ini setiap ada persamaan, setiap ada baik, persamaan Pak. kayak gini itu harus dirujuk gitu ya. Oh iya, Pak. Baik. Selain itu. Yang ini juga italic gitu. Dataset itu kan bahasa asing. Oke, berikutnya di bab 4. Nah, tampilan Google Colab. Terus apa? Terus kode program. Terus mengambil data. Terus preprocessingnya. Preprocessingnya dengan kamu dengan cara apa preprocessingnya? Preprocessing ada di bawah, Pak. Hah? Preprocessingnya kamu apa yang kamu lakukan dalam tahapan preprocessing? Saya pertama masukkan ininya dulu untuk import library-nya dulu, Pak. Pertama. Terus selanjutnya saya hmm, oh, saya ini saya rotasikan gambar sesuaikan dengan bentuknya, menyesuaikan dengan ini, terus Library. Nah, ya di ini tidak library. dijelaskan. Mana kamu mau rotasi gambar? Nomor berapa? Jadi di bawahnya cuma dijelaskan untuk menyesuaikan, Pak.
Mana? Di Ini bawah. aja. Iya Pak, baru dikit kayak gitu Pak. Ya, nggak ada penjelasan mengenai ini kok ya. Di saya ada Pak, maaf Pak. Di mana? Itu Pak, ini sedikit. Belum, maaf Pak, turun dikit apa nggak ada lagi ya Pak? Di mana? Halaman berapa? Ini 33. Hmm. Kalau di saya cuma dikit berfungsi untuk mengenali berbagai kondisi dari data yang telah dibuat Pak. Seperti itu aja daripada gambar 4,6. Ya enggak. Ini kan eh, baris code ya. Kamu harus menjelasin baris keberapa Oh dalam ya, code tersebut. Untuk baik baik ngapain. Gitu kan ya. Gunanya buat apa. Ini baik minim Pak, sekali penjelasan. Makanya saya sudah tulis di sini. baik Pak, Dijelaskan. Gitu baik Pak, ya. ya baik Pak, Penjelasannya kurang. baik Oke. Ini juga kurang penjelasan. Value generator, file generator itu buat apa? ya baik Pak, Nah, itu belum ya dikategorikan size-nya atau gimana gitu ya. Tolong Pak, baik dijelaskan. baik Pak. Model konvonya kita lihat. Nah, kamu lihat di sini ada max pooling, ada convo, flatten gitu ya. Model CNN-nya seperti itu. Trainingnya di mana? Belum ada ya, di Belum bawah Pak. ya. Oke. Kamu di sini pun juga tidak pada gambar tersebut buat source code ya. Kamu nggak ada penjelasan source code lain berapa atau baris keberapa ya. Iya Pak, Ditambahkan pelatihan model. Kamu data splitnya 80-20. iya Pak. Datamu ada berapa? Data saya ada untuk keseluruhan ada uh, apa kan? 62 Pak. 62. Iya Pak. 62 data gitu. Iya Pak, 62 data. Nah, di sini tambahin berapa datanya. Iya Pak. Nah, 62 kamu pakai 80-20. Kenapa kamu pakai 80-20? Alasannya apa? Uh, Alasan saya karena data yang saya punya itu untuk trainingnya lebih mudah untuk di training itu dengan 80% lebih mudah untuk di ini Pak untuk dijalankan bila dibagi dengan 20% pada saat Lebih mudahnya di di mana? oh maaf maaf salah Pak. Untuk nilai akurasinya lebih baik Pak, salah saya ini katakan Lebih baik. ya nilai akurasinya lebih bagus gitu Pak kalau menggunakan 80-20 yang saya coba untuk percobaan saya seperti itu Pak. Kamu harus tahu ya. Eh, Ya Pak. coba kamu lihat data training dan testing itu kalau semakin besar, data testingnya itu bagaimana? Data training yang kalau semakin kecil bagaimana gitu ya. Ya Pak. Kamu harus lihat teorinya lagi, bukan hanya langsung biasanya 80-20 gitu Iya Pak. ya. Dan datamu itu relatif kecil. Datamu ini kan Iya Pak. gitu. Oke, datamu 62 itu kecil sekali. Ya baik Pak. Terus ini gambar apa? Itu grafik ya Pak. Grafik apa? Grafikasi akurasi dan loss ya Pak. Cara menjelaskan kamu gimana? Eh, Hasil akurasi itu saya taruh di Yang akurasi yang mana? yang akurasi yang atas Pak. Yang atas. Ini akurasi. Iya. Terus
Yang di bawah itu untuk loss, Pak, untuk lossnya. Loss. Apa bedanya akurasi sama loss? Akurasi itu untuk yang data yang eh, data nilai yang ada apa yang tidak tidak terbuang. Untuk akurasi itu nilai data yang didapatkan hasil dari penilaian saya. Kalau loss itu kalau tidak salah untuk yang terbuang, Pak. Oke, masih belum tepat ya. Nanti Oh kamu iya, Pak. harus tambah penjelasan lagi. Pak. Cara bacanya kamu harus kasih tahu kepada Baik, yang Pak. membaca skripsinya kamu. Harus Baik, dijelaskan Pak. satu gambar itu paling enggak ya 3 sampai 4 paragraf gitu kamu bisa tambahkan di situ. Baik, Ya. Pak. Gambar 9 grafik evaluasi gambar 9 di atas ini ya. Terus yang di sini gambar 10 RMSE. Apa itu RMSE? Iya, baik. RMSE itu untuk mengecek tingkat kesalahan, Pak. Main square error untuk mengecek tingkat kesalahan R-nya pada apa? sistem. R-nya apa ya? Regresi, Pak, regresi. Regresi. Regresi, astagfirullahaladzim, salah lagi. Apa ya, R-nya ya? Aduh, Ya udah, Anda lupa. belum paham di sini, saya tahu. Ya, Iya, Pak. di sini eh, kalau kamu lihat RMSE itu kapital semua karena tadi kamu mengatakan mean square error gitu. R-nya apa? Root ya. Gitu. Iya, Pak, baik, Nah, Pak. RMSE itu kamu kasih tahu apa gitu itu. Terus kamu ceritakan bagaimana caranya mendapatkan ini. Oh, baik, Pak. Digunakan untuk apa? Gunakan untuk apa? Bagaimana cara dapatnya? Gitu ya. Baik, Pak. Nah, di sini saya lihat apa maksud dari akurasi pada data pelatihan. Kok Itu ada ngomongnya akurasi pada data pelatihan? Data yang dilatih dilihat akurasinya gitu. eh, hasil ini sih, Pak, harusnya bahwa hasil pada pelatihan harusnya saya hasil akurasi dan lossnya saya salah penaruhannya kata-katanya, Pak. Ini data latih itu kamu ngecek akurasinya. Ngecek juga, Pak. Kamu melatih datanya tadi pakai 40 berapa? 48 ini, Iya, Pak. ya. Kamu ngecek lagi data latihnya ini kamu cek lagi terhadap modelnya tadi yang telah kamu bangun. Iya, Pak. Ngecek hasilnya lagi, Pak. Berarti terus kamu dapatnya nilainya segini. Iya, Pak. Seperti itu. Berarti modelnya kamu tidak sempurna ya. Karena model tadi kan dibentuk dari training data-data yang sudah dipakai. Pada saat data trainingnya itu dipakai lagi, dan ternyata muncul angka segini, berarti modelnya kurang bagus kamu. Itu sama kayak kamu latihan soal. Latihan soal 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 2 berapa? Pada waktu ujian, keluarannya 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 2 berapa? Yang sama, soalnya sama yang tadi dilatih. Kalau kamu nggak mendapatkan akurasi 100%, ya berarti modelnya ada yang salah kan? Betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu. Akurasi itu didapatkan dari data tes ini. Oh, iya, Pak. Bukan Pak. data train. Tapi kalau kamu mau menguji dengan data trainnya, boleh-boleh aja. Tetapi memang harus 100%. Kalau enggak, berarti modelmu ada yang salah.
Kalau modelmu ada yang salah, berarti penelitianmu juga ada yang salah. Gitu. Oh iya Pak. Ya. Dan belum banyak penjelasan-penjelasan. Kamu nggak pakai ini apa namanya confusion metric. Oh iya, nggak bikin Pak convention matrix ya. Belum ada ya. Belum Pak. Metrik, ada heat map atau apa belum ada ya. Belum ada Pak. Penutup. Nah, di sini CNN-nya juga harus di ini Mas, di apa namanya dibesarin, di apa Iya Pak. panjangin dulu karena udah beda bab. Ini tiga terlalu banyak gitu ya dan nggak ke apa namanya nggak 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 apa ya namanya nggak tepat sasaran menurut saya. Oh iya baik Pak. Saya mengajukan untuk diganti, untuk dirubah, direvisi. Yang pertama adalah hasilnya berapa persen tingkat akurasinya, Oh baik Pak. ya. Yang kedua, data pendukung atau informasi tambahan yang kamu dapat apa dari penelitian yang kamu itu lakukan. Iya Pak. Baik. Nah, itu kamu harus tambahkan di situ, ya. Jadi informasi tambahan apa atau hasil tambahan apa yang kamu dapatkan dari proses training and testing tadi yang bisa menjadi hasil dari penelitian kamu. Gitu ya. Iya Pak. Nah, saran. Kita baca saran bersama-sama. Saya tidak wah-wah tidak saya komen dulu untuk kita baca bersama-sama. Ya. Saranmu apa? Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kekurangan harus diperbaiki. Dalam penelitian selanjutnya, lebih banyak informasi yang harus dikumpulkan dari sumber lain, sehingga tingkat korosi pada bodi mobil dapat dipelajari akan semakin bervariasi. Selain itu, variasi jenis data citra gambar diharapkan lebih beragam, dengan menggunakan beberapa metode augmentasi lainnya untuk meningkatkan akurasi prediksi gambar. Ya. Idenya apa? Idenya untuk saran ini apa yang kamu tulis? Kamu ngomongin tentang gini kan? Iya Pak. Iya kan? Iya Pak. Datanya. Kalau kamu ngomongin tentang data, kenapa kamu nggak lakukan sekarang? Datanya dibanyain ya. Udah tahu datanya itu kamu kurang, kamu nggak lakukan sekarang gitu loh. Bener nggak? Iya Pak. Nah itu data. Harusnya apa? Saran untuk metode, saran untuk meningkatkan akurasi, atau saran untuk membuat model baru. Tapi di sini pun kamu juga harus research dulu. Kira-kira yang baru apa? Yang bisa sekiranya meningkatkan akurasi itu apa? Jangan sembarangan ngasih saran gitu ya. Apalagi tentang data. Data kenapa kamu nggak lakukan sekarang? Itu Oh iya Pak. ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Saya sudah mengerti. Oke, baik. Daftar pustaka tambah lagi ya minimal 15. Buat kamu belum ada 15 ya. Oh, iya. Baik Pak. Oke. Oke, gitu aja menurut saya. Ini nanti saya kirimkan bersamaan dengan yang lain juga. Baik, demikian untuk saran dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Pak Yada. Silakan Pak Yada. Terima kasih ya Pak Hadi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Budi. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yada selaku pembimbing utama ya dari Saudara Mirza Yusuf Santosa. Selamat siang kepada Mirza Yusuf Santosa. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak.
Baik, mungkin saya langsung ya ke skripsinya kamu. Tadi sudah banyak dibahas sama Pak Handi ya. Memang jatuhnya lebih banyak ke konten Pak Handi yang menguji kamu. Jadi saya sih tugasnya lebih banyak ke sistematika. Tapi gini, Mirza, yang harus disadari oleh bukan cuma kamu ya, tapi oleh beberapa teman-teman kamu juga yang lain, bahwa skripsi ini yang harus diperhatikan bukan hanya isi daripada skripsi kamu, tapi juga dengan sistematika penulisan kamu. Karena yang diuji di dalam skripsi itu ada dua. Yang pertama adalah dari sisi konten dan dari sisi sistematika penulisan kamu. Ya, dan kedua, penilaian tersebut 50-50 gitu ya. Jadi bisa saja kamu anjlok di konten, tapi kalau sistematika penulisan kamu bagus, ya tentunya bisa menolong juga. Atau kebalikan, mungkin dari kontennya bagus, tapi ternyata sistematikanya jelek gitu. Atau bisa dua-duanya juga, malah dari kontennya jelek, dari sistematikanya jelek. Jadi ini menjadi permasalahan sebenarnya dari beberapa mahasiswa ya, banyak yang mengambil skripsi seperti itu. Jadi karena mungkin terlalu fokus ya mencoba untuk menuliskan skripsinya gitu, agar mencoba untuk lebih cepat gitu ya selesainya. Which is menurut saya sih tidak ada salah memang ya cepat. Tapi cepat itu bukanlah tolak ukur yang baik. Cepat dan tepat itulah yang paling baik gitu ya. Kalau cepat aja bisa ngasal kan gitu. Tapi cepat dan tepat ini yang harus semuanya sadari, bahwa ini yang menjadi challenge-nya kalian. Oke, nah saya akan share screen langsung ke kamu. Saya lebih banyak komentarin ya dari apa yang kamu kerjakan, gitu ya. Ternyata dari apa yang saya terima di email kemarin itu masih banyak sekali kesalahan-kesalahan, mulai dari sistematika penulisan dan elemen-elemen hal yang seharusnya tidak ada ketika kamu sudah mendesain untuk mensubmit untuk sidang akhir ya. Sayang banget ya Mirza ya, ibaratnya ini bisa menjadi nilai tambah buat kamu, tapi malah bisa jadi ini malah menjadi nilai yang rendah gitu kan ya, sayang sekali gitu ya. Kita bisa lihat dari sini, lihatlah kita Ya. coba telusuri satu persatu ya. Ini untuk yang ini coba kita lihat. Nanti saya share ke kamu juga kok ya, revisinya juga. Nih kayak misalnya terlihatnya sepele, tapi harusnya kayak gini-gini kan sudah kamu lihat dulu sebelum kamu kirim gitu kan. Jatuhnya nih misalnya yang 2 Romawi ini harusnya bukan di atas kanan, harusnya di bawah. Untuk yang Romawi ini semuanya di bawah tengah gitu loh, tidak ada yang ke atas gitu kan ya, kecuali nanti mulai dari pendahuluan ya. Kalau pendahuluan ya halaman pertamanya itu ada di bawah tengah, lalu halaman berikutnya ada di atas kanan gitu kan ya. Kalau untuk yang Romawi, yang kayak untuk yang surat-surat ini semuanya ada di bawah tengah gitu kan. Nah, makanya saya agak aneh mau kenapa ada di sini gitu kan, yang ini saya tandai. Berikutnya ini kesalahan mendasar ya. Ini seperti yang kamu lihat, ini apakah sudah tersusun dengan baik atau tidak? Harusnya diapakan? Di justify, Pak. Harusnya diapakan? Ya, mau justify ini saya sudah kasih. Nah, itu ya. Kelihatannya sepele, tapi ya balik lagi, penilaian skripsi kan bukan hanya konten saja, sistematika juga ya. Hati itu sering banget mahasiswa salah di situ. Oke. Oke, kita masuk ke abstrak nih. Ini juga masih salah ya, saya tandain ya. Harusnya di bawah. Oke, usia kendaraan mobil nih mulai dari abstrak ini. Mungkin kamu bisa ubah ya jadi seperti ini. Ini lucu banget ya kalimatnya kamu. Saya kurang tahu apakah kamu mau menghindari plagiarisme atau bahasanya jadi agak sedikit aneh. Tolong kamu revisi kayak ini ya kamu ya. Usia kendaraan mobil akan memicu adanya sebuah korosi yang disebabkan karena sudah melewati batas usia kendaraan yang semestinya, yaitu kendaraan yang ada berusia lebih dari 10 tahun. Padahal kan bisa lebih simpel aja, kayak korosi pada mobil dapat dipicu oleh usia kendaraan mobil. Udah, yang tadinya berapa kalimat bisa kamu selesaikan hanya dengan singkat, 1 kalimat singkat gitu. Oke. Nah, yang berikutnya nih ya, konsistensi ya, spasi koma, harusnya kan koma sama spasi. Nah, ya. Itu. Nah, ini yang kamu harus, ini saya lihat nih dari seluruh skripsi kamu, kadang ada ketidakkonsistenan dalam penulisan kamu. Ini yang benarnya apa? Apakah semuanya
huruf kapital semua kah atau salah satunya yang kapital gitu kan ya, deep learningnya gitu kan. Kalau menurut saya nggak usah digedein, langsung aja deep learning gitu ya. Ya, oke, Pak. Lalu abstrak kamu mungkin tadi sudah dibahas sama Pak Hardi mungkin ya. Ini apa hasilnya mana? Kan ini kan abstrak sidang akhir ya. Ini bukan Ya, sidang proposal gitu kan ya. Ya jabarkan hasilnya apa di sini di abstrak. Ini belum ada ya. Pak. CNN merupakan algoritma untuk mengenal gambar. Iya, I know. Oke. Oh ya, ini CNN-nya tolong dijelaskan sedikit gitu ya tahapannya gitu ya di dalam Ya, Pak. abstrak. Walaupun hanya tahapan simpelnya, tapi ini harus dijelaskan karena kembali lagi mungkin orang tidak tahu bagian mana yang kamu sedang mau kerjakan gitu. Nah, ini hasil juga harus dikasih tahu ya. Jelaskan hasil penelitian kamu di sini. Nah, hasil ini dapatnya dari mana? Hasilnya dari kesimpulan. Kalau kesimpulan kamu benar, gitu ya. Nah, itu ditaruhnya di sini. Oke. Nah ini lihat nih ya, masih ada ya. Nah, kamu nih proposal atau sidang akhir? Sidang akhir, Pak. Salah itu, Pak. Nah, iya, ya, tolong yang ada kata-kata proposal dicoret ya. Ya, baik. Langsung pakai skripsi saja, tidak usah pakai proposal. Apalagi, nah gelarnya Pak Ade tolong disesuaikan ya. Jadi sebelum kamu mensubmit ya, Ya, Pak, baik. tolong ditanyakan ke dosen pembimbingnya juga, Pak, gelarnya Bapak sudah benar atau tidak. Ini kayak kereta nih langsung grade gitu kan ya. Ya, baik, Padahal Pak. di antara yang huruf besarnya ini harusnya ada titik. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, ini juga wakil, dekan, fakultas sains. Harusnya semuanya hurufnya besar depannya. Wakil, Baik, Pak. dekan, fakultas, F-nya besar, S-nya besar. Ini ada yang gede ya. Nah, Baik, itu Pak. harus diingat satu persatu. Ya ini banyak ya, satu persatu juga kamu cek lagi deh ya. Oh, Ya, baik, Pak. banyak sekali, makanya saya bilang aduh sayang banget ini. Nah, ini yang menurut saya agak sedikit fatal nih. Bukan sedikit lagi, memang fatal ya. Di daftar isi nih kamu lihat Mirza ya. Coba kamu lihat ya. Ini kan 1, 2, 3 terus tiba-tiba kenapa ini abstrak satu? Satu Romawi gede pula lagi. Saya, Ayo. saya nggak tahu, Pak. Di punya Emang saya kayak nggak. gitu Pak, masa? Kalau kita balikin lagi ke sini coba ya. Ya, pokoknya yang saya dapatkan seperti ini gitu Iya, kan. Pak. Ya, Iya, Pak. artinya kamu belum mencek kembali PDF Baik, Pak. yang kamu hasilkan itu seperti apa. Jadi gini, memang itu kebiasaan ya, dan itu kebiasaan yang buruk ya dari mahasiswa ya, bahwa ketika sudah di print ke PDF itu sudah percaya aja sama dengan isi yang ada di mana di Word gitu kan. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu ya? Kan kembali lagi kami kan dosen ya, kami dosen, kami sudah sering banget berinteraksi dengan yang dari Word ke convert ke PDF. Kami tahu Ya, baik. kenapa kesalahan-kesalahan ini bisa terjadi gitu. Sehingga baiknya ketika pun kamu sudah jadiin PDF, kamu cek lagi harusnya ya Baik, Pak. gitu ya. Ya harusnya kan lanjutan kan, lanjutan sampai ke Iya. sini Romawi sampai sini tapi lanjutan nggak kayak gini. Ya, Pak. Nah, ini juga terjadi. Menurut kamu kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Saya mau tanya sama kamu. Hmm, error di ininya, Pak. Tahu nggak? Pembacaan ininya, halamannya, ya, Pak. Kenapa? Iya, kenapa bisa terjadinya kenapa? Tahu nggak? Saya nggak tahu, Pak. Kurang tahu kalau itu, Pak. Enggak. Ya, gimana ya itu dia makanya artinya kamu cuma sekali ngeprint PDF aja kan dari Word. Nah, ini bisa terjadi karena ketika kamu sudah selesai ya, selesai ngerjain skripsi kamu ibaratnya nulis, kamu lupa untuk mengupdate field-nya kamu. Oh, ya, Pak. Kamu lupa mengupdate field ya. Kan ini kan biasanya kan pakai ini kan ya, pakai konten kan, table kan ya. Ini lupa diklik kanan terus update field-nya halamannya atau enggak update field-nya. Bisa jadi ini berubah. Nah, itu sering terjadi error seperti itu biasanya. Ya, jadi makanya saya bilang bahwa jangan 100% percaya bahwa hasil yang ada di Word ketika di-convert ke PDF, di print PDF, itu hasilnya akan 100% sama. Enggak, kalau semuanya oke, bisa 100% sama. Tapi kalau seandainya ada yang miss kayak tadi, ya udah jadi hasilnya seperti ini. Yang kamu lupa untuk update, ya jadinya hasilnya seperti ini. Jadi kamu cek lagi ya, Ya, baik, cek Pak. lagi. Karena ini jatuhnya ya balik lagi jelek banget gitu ya. Ya, Pak.
Oke, ini sama gitu ya. Saya skip ya kalau ini ya. Nah, ini ada saya masih ada banyak kesalahan yang kayak gini ya, kayak gini Iya, gitu. Pak. Karena sebenarnya kesalahan-kesalahan kayak gini nih, kayak tipe-tipe dan lainnya itu sebenarnya bisa banget dihindari kalau ada caranya sebenarnya. Paling mudah ya, ini saya share aja. Eh, Sebelum kamu mensubmit, yakin 100% bahwa ini tidak ada kesalahan, ya udah kamu copy paste ke Google Drive kamu buka pakai Google Doc. Nah, itu nanti otomatis dia akan ngasih tahu kesalahan-kesalahan kamu di situ. Ya, itu the easiest thing gitu ya yang bisa kamu lakukan sebenarnya. Ya, oke. Nah, ini saya pertanyaan sama kamu deh ya. Ini di batasan masalah gitu kan. Pada penelitian ini yaitu kendaraan dengan rentang usia mobil di bawah 10 tahun. Iya, betul 10 tahun. Tapi berapa mobil yang kamu lakukan penelitiannya? Kamu pakai berapa mobil di sini? Hmm, 2 aja nih sifat truk sama mobil angkot. Dua. Nah, Ya, tolong kalaupun dua, saya nggak ngebahas konten ya. Saya nggak ya ngebahas betul. konten. Kalaupun dua, tolong dikasih tahu di sini. Soalnya kan kita nggak tahu, ibaratnya gini, ketika kita baca, kita lihat batasan, ini berapa sih mobil yang dia pakai untuk ini, apakah cuma satu kah? Hmm, Antara 1 sampai 10 mobil itu pasti beda hasilnya gitu kan. Nah, kita pengen tahu berapa sih. Jadi tolong ini ditambahkan aja ya, menurut saya Oh, berapa mobilnya ya. baik, Pak. Lalu apa lagi ya? Nah, ini tolong ini ya balik lagi. Mungkin di Word kamu nggak seperti ini ketika di PDF ya ada kayak gini. Jadi tolong disesuaikan lagi ya. Nah, ini pindah Baik, Pak. halaman ya, langsung diantar aja thread gitu ya ke bawah. Soalnya ini nggak estetik Ya, Pak. sekali, oke? Gitu. Lalu apa lagi ya? Nah, ini kan bagus ya. 5 halaman pendahuluan bab 1 gitu kan ya. Bab 2 ya. Ini bab 2 tujuan pustaka gitu ya. Terus yang halaman berikutnya di atas. Ini benar nih, bagus kayak gini. Ya, tapi ini adanya di sini doang gitu loh. Tapi untuk yang kayak daftar gambar, data. Oke, ini tolong diitalikan ya, karena ini kan bukan bahasa Indonesia, ini bahasa asing, Latin pula lagi ya, tolong diitalikan. Ini masih banyak yang asing-asing, tolong diitalikan. Lalu apa lagi ya, saya lihat chat, ini apa nih? Nah, itu kenapa tuh? Ah, Kayaknya nggak ada masalah ya. Itu saya pencet aja kali ya, saja. Ya, ini juga ya AI, framework, deep learning, tolong itu diitalikan ya karena bahasa asing Baik, semuanya itu. Lalu ya sama itu pokoknya yang saya iniin itu ya. ya, baik, Pak. Terus apa lagi ya? Terus apa lagi? eh coba, apa lagi ya? Eh saya mau cek lagi. Nah, ini bab 3 kamu ya. Wah, ini apa ini maksudnya kamu? Gambarnya nggak keluar ya, Pak. Ini yang saya terima ya filenya. Ya makanya kamu nggak ngecek lagi, makanya saya bilang gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya banget, pede banget bahwa ketika sudah dikonvert ke PDF gitu ya, entah lewat print ya dari Word atau pakai Nitro atau apa gitu ya, terserah pakai apa, ini hasilnya nggak kelihatan gitu loh. Ya, hanya sama Ya, cek lagi karena kami para penguji ngelihatnya ini gitu loh. ya, baik, Pak. Ya, apa yang kamu kasih terakhir ya itulah. Saya nggak terlalu peduli bahwa apa yang ada di kamu, oh di saya Ya, Pak. nggak nggak kayak gitu lah. Yang di saya adanya begini gitu, yang saya nilai yang ada di saya gitu kan ya. Gitu. Nah, hindari kata-kata di atas ya, sebutkan nomornya. Dari gambar 3.1 langsung sebutkan nomornya ya. Nah, itu juga saya tanda-tandain juga ya. Itu juga siapa lagi ya? Nih udah saya lewatin aja. Ini juga ya wadidaw ya kan saya kasihnya wadidaw kan jadi wadidaw. Ini apa ini saya bisa lihat. Ini juga tolong ya apa ini ratanya rata ke kiri dikit ya, ngikutin sama yang atasnya ya. Ini kan Ya, baik. ini di sini gitu kan. Kenapa? Yang pas di sini kegeser ke kanan gitu kan ya. Jangan Oke, ya. Pak. Oke, berat. Nah, ini juga ya persamaan tolong diketengahin ya. Oh, ya. Baik. Jangan di kiri. Pokoknya setiap persamaan itu jangan di kiri, di tengah ya. Tengah, 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 tengah. Tuh kan banyak ya. Ini saya nggak bisa ngelihat lagi. Oppo, iki kan. Nah, jelas. Itu juga apa lagi ya. Nah, ini yang jadi masalahnya bab 4. Tadi udah bagus loh semuanya, tapi kenapa pas bab 4? Nah, ya. Harusnya di bawah, di mana? Di bawah tengah, tengah Ya, di bawah bawahnya, Pak. ya. Di tengah bawah. Ya, baik, Pak. Iya. Terus baru yang ini ke atas kanan. Iya, ini udah benar.
ya, gitu. Ya, ya, Terus apa lagi? Nah ini ya, nggak justify ya, nggak justify. ya, Pak. Saya udah kasih memo ya, tuh justify. Oh, panjang. Ini diturunin aja ya. Kalau misalnya ada yang kayak gini, baiknya kamu langsung ganti halaman aja, ya, enter aja, Oh, ya. gitu kan. Ini tabel 4.1 apaan gitu, nah, langsung. Ini kelihatannya gini kan enak ya, gampang ya, Mas. Karena ini jatuhnya kan elektronik ya. Tapi ketika nanti di print, orang susah bacanya gitu kan. Ya, baik, Pak. 4.1 gitu kan, halaman 36 katakanlah, mana tabelnya di 37. Ya udah sekalian aja di 37 aja Ya, Pak. ya. Dari tadi udah dibahas sama Pak Handi nih ya. Ya, Pak. Saya nggak bahas, saya nggak bahas. Nah ya ini juga daftar pustaka juga rata, apa justify harusnya nih ya. Ini udah benar kayak gini, tapi tolong di justify ya. Oh, ya, baik, Pak. Oke? Ya, Pak. Kamu perhatikan, saya tahu sih, maksudnya mungkin ukuran filenya kamu gede ya, dari Word gitu ya ke PDF, kamu berusaha untuk kompres lagi. Tapi perhatikan, ketika kamu semakin kecil ukuran kompres filenya tersebut, PDF-nya tersebut, uh, resolusi dia akan apa? Impact-nya adalah file file resolusi gambar yang ada di file kami itu makin terpecah. Nah ini kemungkinan besar itu yang terjadi sama file kamu ini. Padahal mungkin di Word-nya ini resolusinya gede ya, tapi pas waktu di convert settingannya adalah settingan yang paling terendah resolusinya. Jadinya sehingga hasilnya jadi ngeblur kayak gini. Ya. Jadi ya terlepas dari itu semua itu sih ya yang komentar dari saya dan masukan dari saya. Saya rasa sih cukup ya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pembimbing utama yaitu Pak Yadarullah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Budi Arifitama atas pertanyaannya, kritik dan masukan dan saran ya. Saudara Mirza, Ya, Pak. Baik. Saudara Mirza, Ya, Pak. ya. Setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Bentar. Mirza, oke. Silakan. Eh, Baik, ini sudah muncul. Iya, Pak. ya. Baik, Saudara Mirza Yusuf Santosa. Betul ya? Ya, Pak. Halo? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Betul. Berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul klasifikasi tingkat korosi pada bodi mobil dengan algoritma convolution Ya udah, network. saya bacakan suplementarinya dulu ya. Oh, iya Ya ya. kan? Betul, betul. Betul Pak ya. Ya saya dulu ya. Ya, Oke Pak. oke, baik. Baik, sebelum masuk ke keputusan final dari Pak Yada, jadi saya akan membacakan terlebih dahulu. Ya, sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Ya, baik. Apakah Saudara Mirza Yusuf jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Sanggup, Pak. Baik. Yang kedua, apakah Saudara Mirza Yusuf jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan draft artikel
ke pembimbing utama untuk mendapatkan ACC yang nantinya akan dipublikasikan ke artikel ilmiah jurnal internasional atau conference internasional. Sanggup, Pak. Baik, apakah Saudara Mirza Yusuf jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia, Pak. Baik. Yang keempat, apakah Saudara Mirza Yusuf jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa? Bersedia? Mirza, Ya, Pak. bagaimana? Bersedia, Pak. Oke. Kemudian kelima, apakah Saudara Mirza Yusuf jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Baik. Keenam, apakah Saudara Mirza Yusuf jika dinyatakan lulus bersedia menjaga nama baik program studi teknik informatika baik di dalam internal maupun eksternal kampus? Bersedia, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban Saudara. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan disampaikan oleh pembimbing utama. Ya, silakan Pak Yada. Baik, terima kasih Pak Ade sudah menyampaikan beberapa pernyataan yang harus dijawab oleh siswa kita ya. Baik, Saudara Mirza Yusuf Santosa. Ya, Pak. Ya. Berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul klasifikasi tingkat korosi pada bodi mobil dengan algoritma convolutional neural network dinyatakan lulus dengan revisi. Ya, dengan hasil 75 atau nilai mutu B+. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer Eskom mulai terhitung pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal-hal lain yang perlu ditambahkan silakan dapat dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, Dewan Penguji, dan Saudara Mirza Yusuf Santosa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih, ya. Pak. Oke, selamat ya Pak. Mirza ya. Terima Sudah kasih, saya Pak. kenal juga. Ya, diselesaikan ya, Jawabannya. biar Ya, Pak. segera. Ya, Jangan silakan. lupa untuk revisi sama kewajiban kamu ya, itu Ya, kewajiban Pak. apa sih? Paper ya, itu harus wajib untuk Ya, Pak. Baik, Pak. berapa. Silakan Jadi di kamu belum screenshot bisa kalau Anda mau menghilangkan kenang-kenangan sebelum itu. dari kami. Iya. Silakan di screenshot. Ya, Pak. Dari screenshot, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya udah terima Ya, kasih. nanti selepas ini. Terima kasih Ya. sudah.